Aku suka uang 188.000, soalnya unik. Kenapa? Halo, aku Hanif, lulusan Matematika Passion Desain Grafis. Di video kali ini aku mau bahas tentang uniknya nominal 188.000 di rupiah. Meski perlahan-lahan udah mulai ditinggalkan, mata uang Indonesia, rupiah, nyatanya masih punya uang kertas. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, sama 100.000. Ya sebenarnya ada 75.000 juga, tapi nggak aku hitung soalnya nggak banyak beredar dan setauku itu nggak bisa dipakai sembarangan. Ya koreksi kalau aku salah ya. Ngomong-ngomong soal uang kertas, Indonesia dan kebanyakan negara lain itu punya ukuran yang beda-beda antar nominalnya. Nah, biasanya semakin besar nominal itu semakin besar juga ukuran uang kertasnya. Nah, makanya kalau uang-uang ini dijejerin bakal bikin bentuk tangga yang secara visual ini satisfying banget, memuaskan banget, menarik banget. Makanya aku suka. Balik ke nominal 188.000. Secara intuitif, kita bisa langsung tahu kalau mau ngeluarin tunai 188.000, kita itu butuh satu lembar 100.000, satu lembar 50.000, satu lembar 20.000, satu lembar 10.000, satu lembar 5.000, satu lembar 2.000, dan satu lembar 1.000. Alias masing-masing ada satu. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita pas nggak punya uang 100 ribuan, tapi punya 50 ribuannya ada beberapa? Nah, yaudah, cara lainnya kita harus nyesuaiin, jadi kita pakai aja 250 ribuan buat ganti 100 ribuannya itu. Jadi akhirnya kita nggak pakai 100 ribu alias 0 100 ribu, tapi kita pakai 3 lembar 50 ribuan, dan seterusnya, masing-masing satu. Nah oke, biasanya yang kayak gini itu waktu di sekolah dulu bakal ngarah ke soal yang tipenya kayak gini nih. Berapa banyak kemungkinan yang bisa dilakukan buat bentuk nominal 188.000? Yang kayak gitu-gitulah. Nah tapi di sini aku nggak mau bahas itu karena nggak penting dan membosankan. Ada yang lebih menarik daripada itu. Kalau kita perhatiin cara kita nemuin alternatif uang atau nominal yang mau kita pakai ketika ada satu atau dua atau beberapa nominal yang kita nggak punya, kita akan nemuin sebuah pola berpikir yang kayak gini. Misalnya kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel di mana yang kolom paling kiri itu menyatakan banyaknya lembar 100.000 yang harus dipakai. Terus sebelah kanannya 50.000, sebelahnya lagi 20.000, sebelahnya lagi 10.000, sebelahnya lagi 5.000, sebelahnya lagi 2.000, dan yang paling ujung 1.000. Nah, baris pertama itu kita isi yang masing-masing satu, yang secara intuitif tadi bisa langsung kita temuin jawabannya. Jadi, satu uang 100.000, satu uang 50.000, satu uang 20.000, dan seterusnya sampai satu lembar 1.000, satu uang 1.000. Nah, baris yang kedua itu kita isi dengan kasus ketika kita nggak punya 100.000, tapi diganti sama 250 ribuan. Jadi kalau kita masukin ke tabel, itu kolom pertamanya 0, kolom keduanya 3, karena kita udah punya satu kan, 150.000, terus kita ketambahan 250.000 untuk ganti 100 ribunya. Terus sisanya yang lain satu semua. Terus baris yang ketiga itu isinya 0, 2, 3, 2, terus sisanya satu semua. Nah ini tuh kasus pas uang 100 ribunya diganti sama 150 ribuan, 20 ribuan, sama 10 ribuan. Terus baris yang keempat dengan cara yang sama dan alur berpikir yang sama, kita jadi punya isinya 0, 2, 2, 4, 1, 1, 1. Nah itu kasus ketika 100 ribunya itu ditukar sama 50 ribuannya 1, 20 ribuannya 1, terus 10 ribuannya ada 3. Nah gitu terus secara intuitif kita bakal bisa nerusin tabel ini. Ya meskipun nggak harus diterusin juga, wong ini kan cuma contoh. Nah meski di tabel kelihatannya itu nggak beraturan, tapi secara intuitif kita tuh paham langkah yang selanjutnya harus dilakuin. Setelah kita ngisi baris pertama, selanjutnya baris kedua tuh harus diisi untuk kasus yang apa, terus baris ketiga juga kita isi untuk kasus yang seperti apa, dan seterusnya.
Nah, kalau kita perhatiin di baris kedua sampai baris keempat, itu kan untuk kasus di mana kita pas nggak punya 100 ribuan. Yang mana ini bisa banget diterusin terus sampai nanti akhirnya 100 ribuan ini diganti sama 100 uang 1.000 rupiah. Kayak gitu kan. Itu nanti baris terbawahnya. Nah, ini bisa kita kelompokin jadi satu tabel baru untuk kasus ketika kita nggak punya 100 ribu. Nah, selanjutnya kita juga bakal secara intuitif bisa bilang yang harus dikerjain adalah kasus ketika kita nggak punya 50 ribuan. Selanjutnya nggak punya 20 ribuan, selanjutnya nggak punya 10 ribuan, dan seterusnya. Nah, belum selesai sampai di situ, nanti kita bakal bisa bikin buat kasus ketika nggak ada 100 ribu dan 50 ribu. Terus selanjutnya ketika nggak ada 100 ribu dan 20 ribu. Dan begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya kita bisa secara intuitif itu tahu baris yang terakhir isinya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan kolom yang terakhir kolomnya 1000 itu 188. Ya, itu artinya kita punya 188 lembar uang 1000 untuk bikin nominal 188.000. Nah, ini nggak lain dan nggak bukan ya adalah pilihan yang paling pengen banget kita hindari. Siapa juga yang punya uang 1000-an sebanyak itu? Kang parkir mungkin iya. Nah, fakta menariknya, sadar nggak sadar, otak kita tuh sebenarnya udah terbiasa buat berpikir sistematis dan secara nggak langsung udah membuat sebuah algoritma, suatu algoritma alias alur berpikir. Otak kita udah terbiasa menyimulasikan sekaligus memvisualisasikan nominal berapa aja yang harus dikeluarin buat jadi 188.000 untuk kasus kali ini. Nah, seandainya ada nominal yang pas kita lagi nggak punya, itu nanti harus diganti sama nominal lain yang lebih kecil, tapi jumlahnya jadi lebih banyak. Nah, emang sih nggak bisa dipungkiri, giliran masalah uang, otak manusia itu langsung encer, seencer-encernya. Nah, yang jadi tantangan sekarang, kalau di uang aja bisa, kan harusnya kalau di pelajaran lain juga bisa ya. Tinggal gimana cara kita nyampeinnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Syukur-syukur ada yang suka. Seperti biasa, selamat mencoba dan sampai jumpa. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.